Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, berjumpa lagi di channelnya YDR Teknik. Setelah membahas alat ukur jangka sorong di video sebelumnya, kali ini kami akan membahas alat ukur offset micrometer. Baiklah, di video kali ini kami akan membahas cara membaca alat ukur offset micrometer. Saya memiliki beberapa mikrometer, di mana masing-masing mikrometer ini memiliki batas maksimum dan minimum dimensi benda yang akan kita ukur. Di sini ada 3 pieces mikrometer. Yang pertama, mikrometer untuk dimensi 0 sampai 25 mm. Kemudian yang kedua, mikrometer untuk dimensi benda 25 sampai 50 mm. Selanjutnya yang ketiga, mikrometer untuk dimensi benda 50 sampai 75 mm. Dan di sini ada 2 pieces benda yang digunakan untuk mengkalibrasi. Yang pertama, kalibrasi dengan dimensi 50 mm. Yang kedua, untuk mengkalibrasi dengan dimensi 25 mm. Kemudian ada 1 pieces kunci untuk setting kalibrasi mikrometer. Sebelumnya, teman-teman harus tahu nama bagian-bagian mikrometer, dan berikut penjelasannya. Anvil atau poros tetap. Bagian poros yang tidak bergerak digunakan untuk menjepit benda yang akan diukur. Spindle atau poros geser. Poros bergerak berbentuk komponen silinderis yang digerakkan oleh timbel. Lock nut. Bagian yang digunakan untuk mengunci gerakan poros geser. Digital. Nominal ukuran otomatis. Sleeve. Bagian statis berbentuk lingkaran yang merupakan tempat skala pengukuran. Terdapat 2 skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Timbel. Bagian yang dapat digerakkan oleh tangan penggunanya. Racket knob. Bagian yang digunakan untuk mengencangkan spindle atau poros geser dengan cara diputar sampai terdengar bunyi klik. Frame. Bagian bodi berbentuk U atau C pada mikrometer. Setelah saya jelaskan mengenai bagian-bagian mikrometer, berikutnya saya akan menjelaskan cara menyeting atau mengkalibrasi mikrometer. Kami mengingatkan untuk teman-teman YDR Teknik, sebelum menggunakan alat ukur mikrometer, biasakan untuk dikalibrasi terlebih dahulu agar hasil ukurannya nanti bisa akurat. Dan di sini saya menggunakan setting rod dimensi yang 25 mm. Berikut penjelasannya. Letakkan alat setting rod di antara anvil dan spindle. Kemudian putar timbel hingga spindle menempel pada setting rod. Setelah itu, putar raket knob hingga berbunyi klik. Kemudian kunci supaya spindle tidak dapat bergerak. Dan kita lihat hasilnya. Angka 0 pada skala nonius tidak sejajar dengan garis pada skala utama. Setel kalibrasi menggunakan kunci khusus penyetel kalibrasi mikrometer. Pasang kunci pada lubang yang berada di bagian sleeve, seperti ini. Putar kunci hingga garis skala utama pada sleeve sejajar dengan garis 0 pada skala nonius. Dan kita lihat di sini, garis 0 pada skala nonius sudah sejajar dengan garis pada skala utama.
Setelah selesai mengkalibrasi, mikrometer siap untuk digunakan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh mengukur benda kerja menggunakan mikrometer ini. A few moments later. Nih, dapat media benda kerja buat contoh pengukuran. Yang pertama, saya akan memberikan contoh mengukur benda kerja menggunakan mikrometer dengan dimensi 0 sampai 25 mm yang telah kita kalibrasi. Di sini saya menggunakan nut sebagai contoh. Berapa sih jarak antara dua sisi nut ini? Letakkan benda kerja atau nut ini pada poros anvil, kemudian putar timbel hingga spidol menjepit benda kerja yang akan kita ukur. Kemudian putar raket knob hingga berbunyi klik. Kemudian kunci supaya spidol tidak bergeser dan merubah keakurasian pengukuran. Dan kita lihat hasilnya. Garis di skala utama menunjukkan garis di 16, maka kita tulis 16,0. Kemudian kita lihat di skala bawah telah melewati garis, karena setiap garisnya nilainya 0,5, maka kita tulis 0,5. Kemudian garis skala nonius yang berada pada timbel menunjukkan angka 23, maka kita tulis 0,23. Setelah semuanya ditulis, selanjutnya kita jumlahkan. Jadi hasilnya adalah 16,73 mm. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba mengukur benda dengan menggunakan mikrometer yang dimensi 25 sampai 50 mm. Sebelum kita gunakan, saya akan mencoba untuk mengkalibrasinya. Apakah mikrometer ini siap untuk digunakan? Kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini kita lihat mikrometer siap untuk digunakan karena garis pada skala nonius sejajar dengan garis pada skala utama. Karena mikrometer ini adalah jenis mikrometer digital, alangkah baiknya digital ini kita tutup demi kepentingan bersama untuk belajar membaca mikrometer secara manual, dan nanti kita cek hasilnya apakah sama dengan digitalnya. Jepit benda kerja, kemudian putar timbel hingga spindle menyentuh benda kerja, lalu kencangkan dengan slip dan kunci. Sekarang kita lihat hasilnya. Garis di skala utama menunjukkan garis 36, maka kita tulis 36,0. Kemudian garis pada skala bawah telah melewati garis. Karena setiap garisnya bernilai 0,5, maka kita tulis 0,5. Kemudian garis pada skala nonius tepat sejajar di angka 30. Kemudian kita tulis 0,30. Setelah kita tulis semuanya, selanjutnya kita jumlahkan.
Jadi hasilnya adalah 36,80 mm. Kemudian kita buka penutup digitalnya untuk cross check apakah hasilnya sama dengan yang kita baca tadi. Nah, kita lihat di sini 36,80, berarti pas dengan yang kita baca tadi. Selanjutnya saya akan membaca menggunakan mikrometer yang dimensi 50 sampai 75 mm. Kita kalibrasi dulu sebelum kita gunakan. Apakah hasilnya itu sudah pas atau perlu dikalibrasi? Kita cek. Nah, di sini pas tepat di angka 0 sejajar. Berarti kita tidak perlu kalibrasi lagi. Mikrometer siap digunakan. Untuk barang ketiga ini kita cek berapa hasilnya. Kita jepit benda kerja menggunakan anvil dan spindle, lalu kunci dengan timbel. Setelah mepet, kita kunci lagi menggunakan reket knop dan kunci spindle supaya tidak bergerak dan mengubah hasil pengukuran. Selanjutnya kita baca berapa hasilnya. Kita dekatkan supaya lebih jelas. Kita lihat di sini garis pada skala utama menunjukkan di garis 60. Maka kita tulis 60,0. Selanjutnya garis bawah kita lihat di sini belum kelihatan. Jadi selanjutnya kita lihat garis yang berada di sleeve. Garis yang berada di sleeve menunjukkan angka 25. Kemudian kita tulis 0,25. Selanjutnya kita jumlahkan. Jadi hasilnya adalah 60,25 mm. Sekian penjelasan cara baca alat ukur offset mikrometer dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua di bidang pekerjaan ataupun yang berada di bangku sekolahan. Dan apabila Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe channel ini sekarang juga, karena subscribe itu gratis juragan. Terima kasih.